والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فضيلة المحترمين, segenap hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, keluarga besar Jamaah Masjid Darul Ma'arif rahimani wa rahimakumullah, terkhusus dan teristimewa kepada segenap para alimul ulama, para guru, para asatidz wal ustadzat, para zu'ama, para hujjaj, segenap para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh dan kesepuhan yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa tata, tidak bisa rangkai namanya satu demi satu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, takrim serta mahabbah saya dan mahabbah kita semuanya. Salam ta'zim, hormat dan takrim serta mahabbah ini juga kita sampaikan khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Darul Ma'arif Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Edi Sumantri sekeluarga. Semoga beliau sekeluarga selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan segala perjuangan dan usahanya. Begitu pula kepada segenap para pengurus masjid ini dan juga segenap para jamaah sekalian. Hari ini, pagi hari ini, tema kaji kita adalah ila abwabit taubah, bergegas menuju pintu-pintu taubat. Para ulama menggambarkan kepada kita bahwa pintu-pintu taubat sangatlah banyak. Di antara pintu-pintu taubat yang diterangkan oleh para ulama buat kita, yang pertama adalah Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah pintu-pintu taubat. Sebab Allah siap mengampuni orang-orang yang serius puasa di bulan ini. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Sebagian hadis menyebutkan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang siam Ramadan atau qama Ramadan, maknanya siang puasa, malam qiyamul lail. Ini orang kayak begini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan syarat ada orang yang puasa tapi kagak sembahyang. Syaratnya puasa dan sholat. Ada orang puasa mau, sembahyangnya kagak. Ada orang sembahyang mau, puasanya kagak. Kalau ulama zaman dulu nerangin, penggambarin kalau puasa itu kan gak tiap hari. Setahun cuma sekali Ramadan doang. Nah, puasa itu diibaratkan sebagai gesper. Kalau sholat itu kan tiap hari, itu celananya. Jadi kalau ada orang puasanya mau, sembahyang kagak, itu berarti itu orang ibaratnya pakai gesper, kagak pakai celana. Lebih gimana itu urusannya? Apa ada orang pakai gesper nggak pakai celana? Ada sih makhluk Allah yang pakai gesper kagak pakai celana. Kuda, saudara. Kuda gespernya banyak, Pak. Gespernya di sono sini, melilit sono sini, kagak pakai celana. Jadi kalau ada orang puasa mau, sholat kagak mau, sama orang pakai gesper nggak pakai celana. Orang sholatnya mau kagak pakai puasnya kagak mau, ibaratnya orang pakai celana kagak ada kolornya. Sama juga amburadul semua. Ramadan pintu taubat. Makanya rugi betul orang yang Ramadannya telah berlalu, Ramadannya dari hari ke hari habis, sampai Ramadan selesai, dia belum dapat ampunan Allah. Itu orang celaka luar biasa. Tapi kalau siang puasa, malam qiyamul lail, minimal taraweh,
Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya nggak sempat tarawih Ustaz jamaah, karena saya kerja pulang udah malam, ketinggalan jamaah di masjid, tarawihlah sendiri di rumah. Sanggupnya 11, sanggupnya 23, oke 23. Malah kalau mau lebih dari itu pun nggak masalah, karena tidak ada batasan orang sholat qiyamul lail. Bahkan para sahabat ada sholat sampai subuh. Sayyidina Utsman bin Affan dalam beberapa riwayat terlihat beliau sholat tarawihnya dari habis isya sampai subuh dan beliau khatam Quran. Itu bukan kelas kita dah, bukan kelas kita honomah. Mau kita tarawih 8 rakaat ke rumahnya, selesai salam baru 2-3 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nyenggol temannya, berapa kali lagi kita salam, berapa kali kita salam, baru cuma 8 rakaat. Bagaimana kalau Imam Malik yang 40 lebih rakaatnya? Makanya karena banyak rakaat, maka distandarkan sholat tarawih 23 rakaat umumnya. Tapi kalau Syekh Ibn Taimiyah lain lagi. Karena nanti di dunia modern banyak orang kalau diharuskan kayak para imam 23 rakaat minimal itu sepertinya kagak kuat. Termasuk orang-orang di sekitaran Darul Ma'arif enggak kuat saudara. Karena kecapean, kelelahan, mobilitasnya tinggi. Oke, boleh dikembalikan sholat tarawih ke dalam rakaat qiyamul lail, yaitu 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Bahkan ada orang nawar lagi, witir paling banter berapa Ustaz? Witirnya aja 11 rakaat tuh Pak boleh. 2, ujungnya 1. Itu witirnya aja boleh, 11 rakaat. Paling banter, paling banyak. Boleh juga pilihan ganjil, 3, 5, 7, 9. 11, boleh. Paling minim Ustaz, paling minim 1 rakaat. Nah, saya mau 1 rakaat aja Ustaz. 1 rakaat boleh, tetapi itu jarang dilakukan. Jarang sekali dilakukan. Kembali, Ramadan adalah pintu taubat. Maka beruntunglah orang yang ketemu Ramadan. Karena di Ramadan itu dijamin pintu-pintu taubat, bahkan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ramadan bulan luar biasa. Maka manfaatkan Ramadan sebagai pintu taubat. Yang kedua, pintu taubat yang kedua adalah majlis ta'lim wa dzikr. Majlis ta'lim dengan majlis zikir. Jadi kalau kita masih malas sholat tengah malam, kita masih malas berkhalwat, taubat, istighfar kepada Allah, maka cukup datanglah ke majlis ta'lim. Datang ke majlis ta'lim, datang ke majlis zikir, larutlah bersama orang alim di situ. Larutlah bersama orang-orang yang taubat di situ. Tanpa dia mesti mengucap istighfar. Kalau dia dulu di majlis ta'lim, dia dihitung sedang bertaubat kepada Allah. Maka jaminan orang yang lagi ngaji begini, begitu berdiri lepas pergi, nanti selesai, itu rontoklah dosanya seperti rontoknya daun dari pohonnya. Mudah-mudahan kita termasuk nanti bangun rontok semua dosanya. Dengan syarat itu ngajinya yang menyampaikan itu orang punya sanad, bukan pikiran yang disampaikan. Yang disampaikan adalah wasiatnya Rasulullah, kalamnya Allah, bukan pikiran dia. Syaratnya untuk penceramahnya, syaratnya dia punya sanad. Dia pun nggak sekedar ngarang, tapi memang ada sanadnya dia nyampein itu ilmu. Yang kedua, jamaahnya pakai adab gitu. Kadang-kadang ada orang ulamanya, ustadznya udah punya sanad alim luar biasa, tapi jamaahnya nggak punya adab, nggak jadi juga. Jamaahnya adabnya bagus, penceramahnya nggak punya sanad, kagak jadi juga. Karena yang disebut agama adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Agama adalah apa yang difirmankan Allah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Bukan pikiran kita. Makanya kalau kita ngaji jangan terfokus melihat kepada orang tuh titelnya apa. Ada orang sudah titel. Tapi kalau disampaikan pikiran dia, hancurlah agama. Karena agama itu bukan pemikiran. Bahwa agama salah satu cara mengambil hukum itu melalui ijtihad ulama pakai pemikiran, tapi tentu setelah melewati Quran, sunnah, fatwa sahabat, ya, ijma baru qiyas. Ijma dan qiyas itu adalah pikiran ulama. Contohnya khamr najis haram. Zaman Nabi khamr. Bagaimana kalau sekarang narkoba? Zaman Nabi belum ada. Nah ini pemikiran ulama, tapi tentu tidak melewati dasar-dasar tadi di atas. Itu kita butuh dasar. Saudara, top itu jenis biawak, tapi biawak Arab. Biawak padang pasir, makannya bukan buas, makannya adalah daun-daunan.
top halal, biawak Arab. Tapi bagaimana dengan biawak Indonesia? Itu butuh pemikiran ulama. Bagaimana dengan misalnya hena, hena itu jenis anjing Pak hena. Tapi hena itu bertaring, tapi halal hena. Halal walaupun Nabi tidak makan. Tapi hena itu boleh dimakan. Tapi kalau di Indonesia serigala misalnya atau anjing hutan, jangan main makan baik urusannya mah. Itu butuh fatwa ulama. Karena hena di padang pasir itu berbeda dengan anjing liar di Indonesia. Nah, ini butuh pemikiran. Saudara, majlis taklim, salah satu adabnya orang ke majlis taklim, adab orang ngaji, yang pertama berwudu walaupun tidak wajib. Maka alangkah indahnya habis subuh kayak begini, kita sudah dalam keadaan wudu, sholat subuh selesai, taklim luar biasa. Karena adabnya wudu. Kenapa harus wudu? Bukan harusnya, adab saja. Kalau kita ngaji wudu, itu ngantuknya rada hilang. Saya udah wudu Ustaz, udah mandi Ustaz, sampai kemarin ngantuk baik Ustaz, bagaimana ini? Nah itu yang pasti dia sudah punya adab, dia berwudu. Adabnya saudara, kalau kita ngaji, kemudian kita mau bertanya, adabnya acung tangan. Adapun adab acung tangan, ada orang Indonesia acung tangan begini ya. Kalau orang-orang Arab acung tangannya begini. Itu untuk tanda bahwa dia bertanya. Tapi bertanya itu kata Sayyidina Ali, as-su'al nisfuddin. Bertanya itu dalam ta'lim itu adalah separuh dari agama. Sebab kalau kita misalnya ada persoalan, kita ngaji, menyisakan pertanyaan terus dibawa pulang, itu tidak afdol. Afdolnya kalau dia ragu, tanya. Kapan tanyanya? Tanyanya setelah dipersilakan oleh penyampainya. Itu adabnya. Orang yang taklim, yang menyampaikan taklim, adabnya dia menggunakan sunnah. Jadi orang mau ngaji, mengajar ngaji, itu bagusnya menggunakan sunnah. Jadi guru-guru ngaji, kalau terlihat dia memang tumbuh, jenggotnya tumbuh, lihyah dalam bahasa Arabnya, terlihat tumbuh, kok dikerok, sebenarnya dia tidak terlalu punya hak untuk memberikan pencerahan agama. Sebab dia seolah tidak bisa mencontohkan kepada umatnya tentang sunnah. Sunnah paling ringan itu jenggot, Pak. Makanya ulama-ulama Yaman misalnya, itu berfatwa, kalau kita punya jenggot misalnya, tumbuh jenggot. Kalau kita belum sanggup memanjangkan, silakan dicukur tapi dengan syarat dua. Jangan benci kepada sunnah, lihyah, jenggot itu. Dan kalau mau mencukur cukup digunting, jangan dikerok. Karena kalau dikerok menandakan dia seolah tidak terima jadi laki-laki. Ini adalah tanda laki-laki, syi'arul rijal. Kalau perempuan punya jenggot malah sunahnya dikerok, Bu. Kalau perempuan itu aslinya halus. Kalau laki-laki enggak. Kecuali laki-laki yang tidak dikaruniai oleh Allah lihyah, ya silakan enggak masalah. Tapi kalau dikaruniai Allah jenggot tumbuh, kalau mau potong karena mungkin dia belum kuat kalau di pelihara, ya, dia boleh dicukur. Tapi bagusnya sebagian ulama, tapi ini ya bukan keseluruhan. Sebagian ulama mengatakan bagusnya jangan dikerok, digunting aja cukup. Makanya kalau antum melihat ulama-ulama di Mesir, ulama di Saudi, ulama di Yaman, ulama di India, di Pakistan, itu kalaupun dia nggak dirawat jenggotnya, pasti ada bekas-bekas ini, bekas jenggotnya pasti ada. Karena apa? Dia nggak berani ngerok, dicukur, digunting saja. Tapi fatwa ini tidak terlalu tren di Indonesia, karena ini hanya pilihan saja. Bapak ada orang ngomong begini, saya sebenarnya punya Ustaz jenggot, saya kepengen ngerawat, tapi khawatir disuruh doa Ustaz. Rata-rata kalau yang punya jenggot itu Ustaz, padahal tidak harus. Tapi kalau menyampai agama, adabnya dia tunjukkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah paling ringan ya jenggot itu paling ringan. Lalu kemudian sunnah berikutnya adalah dia pakai baju gamis. Gamis itu prinsipnya baju yang tidak dimasukkan ke celana, yang dijulurin. Sampai melewati aurat kubroknya, itu gamis namanya. Afwan, saya contoh. Gamis ini sunnahnya itu, kalau yang pasti jangan dimasukkan ke celana, dibiarkan menjulur ke sana, sampai menutup aurat kubroknya. Kalau Pakistan ya sampai kemari kan gitu ya. Kalau Saudi ya pakai bawah. Itu gamis. Disempurnakan lagi, dia pakai gamis luar, seperti kayak saya pakai begini.
Boleh begini, boleh kami Saudi yang apa namanya, yang sampai sini kerahnya ke bawah. Lagi-lagi ini juga kadang sering tidak dipakai oleh Ustadz di Indonesia. Karena dianggapnya ke Arab-Araban. Padahal bukan ke Arab-Araban, Pak Ul. Itu sunnah namanya. Hari ini banyak orang yang anti Arab, anti ke Arab-Araban. Masya Allah. Bahkan ada Ustadz nih ceritanya ceramah di satu tempat. Dikasih kebuli Pak. Dikasih kebuli. Dia tolak. Enggak mau, saya ini Arab. Gitu katanya. Allahu Akbar. Saking bencinya sama Arab. Ingat. Man karihal Arab. Fakat kariha Rasulullah. Siapa orang benci kepada Arab, dia berarti benci kepada Rasulullah. Karena Rasulullah orang Arab. Hati-hati saudara. Adabnya Ustadz yang menyampaikan tausiah, makanya saya pakai baju kayak begini ini, bukan lagi lagu-laguan ini saudara, bukan lagi lagu-laguan ini. Tapi ini adalah adabnya. Berfatwa, menyampaikan agama adabnya, ya menggunakan sunnah Rasul. Antara ini seperti ini. Lalu kemudian berbicara agama, bagusnya di tempat yang tinggi. Makanya kalau orang khutbah Jumat, khutbah lah ya, ceramah, bagusnya itu dia naik tangga. Nah, jadi apa namanya, panggungnya itu tinggi, mimbarnya tinggi. Dan lebih sunnah lagi kalau mimbarnya terbuka. Kayak mimbar Rasulullah terbuka, jadi kelihatan dia naik. Kalau Rasulullah tujuh tangga sampai ke atas, kelihatan dari kaki sampai kepalanya. Sebab yang namanya ceramah ternyata menurut penelitian termodern, ceramah yang efektif adalah ceramah yang tidak tertutup. Jadi talaki kelihatan semuanya. Karena ternyata bahasa tubuh itu penting, perlu. Kadang-kadang penceramah perlu bentak, perlu kencang suara, perlu lembut, perlu nunjuk, ya, perlu kelihatan dari kaki sampai kepalanya. Supaya itu jamaah tahu persis, oh pakai sunnah Rasulullah. Bahkan lebih lengkapnya orang menyampaikan agama itu memakai tongkat. Bisa diganti tongkat itu dengan pedang. Tapi kalau ceramah bawa pedang, namanya ribet di Indonesia ya. Tuh, pakai pedang. Ketika Hagia Sophia, yang tadinya museum dirubah menjadi masjid, yang tadi awal juga masjid, jadi museum masa Turki sekuler, lalu kemudian sekarang difusikan masjid kembali. Yang khutbah tokoh ulama Turki. Dia pakai tongkat-tongkatnya adalah pedangnya Sultan Fatih. Kalau kita sekarang ya Ustadz ya saya saranin mah kalau khutbah, kalau ceramah nggak usah pakai pedang dah, rumahnya berbahaya itu. Ntar Densus 88 bisa datang. Jadi tongkat biasa aja, ya pakai tongkat. Adapun tongkat memang sekedar adab itu kan, kalau enggak ya nggak apa-apa, itu adab. Penyampai agama pendeknya dia mesti bisa jadi contoh, jadi imam. Makanya banyak orang mengatakan saya belum berani ceramah Ustaz. Kenapa? Karena saya merasa belum lengkap saya. Ya tidak harus lengkap banget. Minimal punya sanad dah minimal. Ngaji yang model kayak begitu, majelis taklim model seperti itu adalah pintu-pintu taubat. Majelis taklim atau majelis zikir. Majelis zikir itu kumpulan orang-orang terus melantun kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat itu satu persatu punya dalil. Itu namanya majelis zikir. Formatnya macam-macam. Ada yang bentuknya tahlil, ada bentuknya istighasah, ada yang bentuknya doa bersama. Silakan aja. Misalnya ada orang kumpul-kumpul kemudian membaca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh. Itu sebagian kita punya lagu begitu. Di beberapa negara di Timur Tengah lagunya malah mantepin. Lagunya begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di Indonesia umumnya biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di beberapa negara di Eropa kalau zikir ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu irama-iramanya. Di Pondok Kelapa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau jenazahnya orang-orang biasa, imam seadanya.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu juga zikir. Lantunan kalimat thayyibah. Malah yang lebih luas lagi ulama menyebutkan zikir tidak harus kata-katanya dari Nabi. Kata-kata dari manusia juga nggak masalah. Kalau isinya tetap mengandung salawat boleh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu kan bahasa manusia bukan bahasa Nabi. Boleh karena dalamannya salawat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Boleh, itu adalah doa, tapi disyairkan. Prinsipnya majlis zikir, majlis ta'lim itu pintu taubat. Kalau adabnya dipakai, yang membawakan, yang menyampaikan keterangan agama itu orang punya sanad. Itu pintu-pintu taubat. Pintu taubat yang ketiga adalah ziarah. Ziarah, berziarah, berkunjung. Kemana? Ke orang-orang alim, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang telah tiada. Untuk orang masih hidup, misalnya kita dengar ada orang alim. Coba Pak, sempetin buat berkunjung ke rumahnya, ziarah ke rumahnya. Lalu syukur-syukur begitu nyampe ke rumahnya, minta nasihat. Itu ziarah namanya. Kepada orang masih hidup boleh. Kalau ada kita dengar ada orang alim luar biasa. Punya sanad ilmunya. Tapi dia sudah gak hidup, udah meninggal dunia. Boleh datangi ke kuburnya. Dengan syarat tidak minta ke kuburannya. Mutlak ziarah ke kuburan orang alim itu hanya pertama ingin mendoakan orang alim itu karena dia banyak jasanya untuk umat. Yang kedua, tabarrukan, cinta kepada ulama. Karena kalau orang cinta kepada ulama baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu bisa menjadi penebus dosa. Cinta syaratnya. Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu ila salihin walastu minhum." Aku sangat mencintai orang-orang saleh, walaupun aku belum termasuk golongan mereka, kata beliau. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa beliau. Aku sangat cinta kepada orang saleh, walaupun aku belum termasuk golongan mereka. Kenapa? Likai an anal al-barakah. Bi barakati hubbihim. Aku hanya ingin keberkahan dari Allah sebab cintaku kepada mereka. Jadi kalau ada orang cinta kepada ulama, ulama sudah meninggal, disiarai boleh dengan syarat cukup mendoakan. Kedua, tabarukan dengan cinta kita kepada mereka. Karena kalau wasilah dengan amal itu semua ulama sepakat boleh. Yang ketiga Pak, napak tilas. Napak tilas itu artinya kita mempelajari sejarahnya. Raden Rahmat Sunan Ampel, Raden Rahmatullah Azmat Khan, itu nama lengkapnya. Yang tinggal di Surabaya, waktu itu namanya Kampung Ampel, maka sampai sekarang disebut Sunan Ampel. Itu orang mana beliau? Beliau orang Champa, Champa itu Thailand. Orang Champa, tapi bukan orang Champa asli, aslinya orang Hadramaut. Dia hijrah menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, dia tinggal di Champa, dari Champa ya, dia lihat kerajaan besar dan potensial Islamnya akan mayoritas adalah Demak. Beliau ke Demak. Dari Demak sudah banyak ulama, beliau langsung lanjut lurus-lurus sampai ke Gresik. Dari Gresik ya, beliau kemudian lurus lagi ke Surabaya. Beliau tinggal di Surabaya, berjuang di Surabaya dan meninggal di Surabaya. Orang ikhlas banget meninggalkan kampung halamannya, jauh betul di Hadramaut. Berkelana begitu, dihabiskan masa mudanya, bahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan agama. Sampai beliau wafat di Ampel, Surabaya. Kita lihat Maulana Ishaq, orang mana beliau? Beliau kemudian berkelana Maulana Ishaq itu sampai kepada Samudra Pasai. Samudra Pasai berkelana ke Jawa, tepatnya ke Belambangan. Kiri sekarang, ke Belambangan, lalu nikah dengan orang Belambangan. Lalu melahirkan putra namanya Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku atau Sunan Giri. Maulana Ishaq kemudian beliau tinggal di Gresik bersama saudaranya Sultan Maulana Malik Ibrahim. Itu bukan orang kita Pak. Orang mana-mana tahu itu. Lalu beliau
diusir dari Belambangan, beliau kembali ke Samudra Pasai. Tapi begitu putranya sudah dewasa, beliau kembali ke Gresik dan wafat di Gresik. Banyak ustadz, orang mana-mana tahu, tiba-tiba tinggal di kampung kita. Meninggal di kampung kita. Berjuang di kampung kita, tinggalkan kampung halaman mereka. Itu pengorbanan luar biasa. Kalau ada ulama sudah wafat, syaratnya kita ziarah supaya kita dapat keberkahan dari Allah. Kita napak tilas, mempelajari hidupnya. Jangan kayak kita, maunya tinggal di sekitar emak aja. Agak mau pergi-pergi. Ada orang menikah, cuma dapat tetangga kamu aja katanya, jauh banget jodoh saya, jauh banget katanya. Karena banyak orang yang betahnya itu di wilayah sendiri betahnya. Padahal perjuangan butuh pengorbanan, tinggalin kampung halaman. Maka saudara, ziarah adalah pintu-pintu taubat. Tapi saya sarankan sebelum kita ziarah kemana-mana, ziarah dulu ke makam ibu dan ayah kita. Bapak sama emak ziarah dulu. Ibnu Battuta itu adalah pengelana 3 kali lebih hebat dari Marco Polo. Lebih hebat dari Columbus. Lebih hebat lagi dari siapa lagi itu pengalaman-pengalaman hebat itu. Jadi Ibnu Battuta itu berkelana nyaris 30 tahun lebih, Pak. Itu menghabiskan usianya berkelana. Termasuk sampai ke Samudra Pasai Indonesia. Ibnu Battuta sebelum jauh-jauh dia pergi kemana-mana, kemana dulu dia perginya? Perginya ke Ka'bah dulu, haji dulu, baru pergi kemana-mana. Orang sekarang kebolak-balik, ada orang sampai ke Disneyland, sampai ke Amerika, sampai kemana-mana. Tapi haji belum pernah. Kadang-kadang umrah pun belum pernah, ke Saudi belum pernah, maksudnya ke Ka'bah belum pernah. Ini kebolak-balik, saudara. Pintu taubat adalah ziarah. Ziarah paling hebat adalah ziarah ila Makkah Mukarramah. Ziarah paling hebat, ziarah terhebat hanya di 3 masjid, saudara. Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian bepergian, memaksakan diri, bersusah-susah payah bepergian, kecuali ke 3 masjid. Ziarah terhebat adalah 3 masjid. Yang pertama, Al-Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Karena kalau kita sholat dalamnya dilipat gandakan. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali sholat. Oh, dibanding di luar Masjidil Haram. Rugi kalau kita biasa pergi-pergi, kau nggak nyampe ke Mekah, rugi. Yang kedua, kita boleh maksain, bersusah-susah maksain diri, berziarah ke Al-Masjid Hadha. Ke masjidku ini, Masjid Nabawi. Sebenarnya kalau kita umroh, kita haji, enggak ke Masjid Nabawi juga sah. Enggak ada kaitannya kan haji umroh ke Nabawi. Tapi kalau kita ke Masjid Nabawi itu sunnah. Kalau sudah sampai ke Madinah, ada banyak sunnah. Sunnah pertama ke Nabawi jelas ya sunnah. Yang kedua ke Uhud sunnah. Karena mengingatkan kita perjuangan muslim. Mengingatkan kita bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat Nabi. Yang tidak pernah sayang berkorban harta ataupun nyawa. Maka sunnah ke Uhud. Kalau ke Uhud sunnahnya beli makanan dan makan. Itu sunnahnya. Jadi beli makanan dan makan. Sunnahnya. Makanya dari zaman Rasul sampai sekarang di Uhud banyak orang jualan. Bahkan jualan mereka kadang-kadang ya pakai bahasa Indonesia. Haji, murah. Begitu ngomongnya. Waktu orang Arab. Karena sunnah kita jajan, sunnah makan di Uhud. Kalau kita di Madinah, sunnah kita sholat di Masjid Quba. Masjid Quba, kalau sholat sunnah di Masjid Quba, dari hotel kita sudah wudu sampai ke Masjid Quba, kita sholat minimal 2 rakaat. Sholat apa saja, itu dapat pahala 1 umrah sekali. Itu sunnah-sunnah. Tapi kalau pernah orang haji, orang umrah nggak ke Madinah nggak apa-apa. Tapi berziarah ke Mekah, berziarah ke Madinah adalah ziarah paling hebat. Begitu. Lalu ziarah ketiga yang paling hebat adalah Al-Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kita sampai ke sana, ziarah sampai ke sana luar biasa. Karena sholat di Masjidil Aqsa bisa 500 kali lipat dibanding sholat di luar Masjidil Aqsa. Malah sebagian ulama ada yang menyebut 10.000. Kalau sholat di Mekah 100.000, Aqsa 10.000. Tapi yang umum berpendapat 500. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting itu tempat, itu bisa meningkatkan ibadah kita. Itu adalah pintu-pintu taubat. Dulu ada orang, ulama besar, kasyaf dia.
taubat kepada Allah, ingin ke Masjid Al-Aqsa, ingin salat. Begitu mau sampai ke pintu Masjid Al-Aqsa, karena orangnya kasyaf, wali Allah, dia melihat ada malaikat pada menangis. Dalam tangisan malaikat itu, karena malaikat ada di bumi, ada di langit, ada macam-macam malaikat. Malaikat itu menangis, sekitar bicara, menangis apa tangisannya? Ini orang ya alim luar biasa. Ya, hari ini mau sholat di Masjid Al-Aqsa, cuman sayang. Doanya orang ini tidak pernah diangkat oleh Allah. Tidak pernah diangkat walaupun alim. Doanya hanya pergi dari kepalanya sejengkal di atas kepalanya saja. Tidak sampai ke arsy Allah. Karena di perutnya pernah masuk 3 korma yang tidak jelas halal haramnya. Tuh, itu yang pada nangis malaikat begitu. Itu orang kasyaf, dengar Pak. Enggak jadi masuk ke Masjid Al-Aqsa. Enggak jadi ke Masjid Al-Aqsa. Dia baliknya kemana? Ke pasar yang dia pernah menemukan 3 butir korma. Ini orang tobat luar biasa, 3 butir korma dibela-belain. Jadi mau sholat di Masjid Al-Aqsa kagak jadi, kemudian dia pergi ke pasar. Waktu dia lewat di pasar itu memang dia sadari dia pernah beli korma. Itu ulama itu pernah beli korma yang ditimbang oleh orang tukang korma, ya, itu kemudian dibayar, kemudian diambil. Tapi ada korma jatuh di bawah. Dia kira itu korma dia. Ternyata itu kormanya itu orang jualan, dia nggak izin, langsung diambil, dimakan. 3 korma itulah yang kata malaikat menyebabkan doanya tidak terangkat. Hanya sejengkal saja di atas kepalanya. Begitu keluar dari Masjid Al-Aqsa, dia mau balik ke pasar itu, caranya jauh, orang jalan kaki. Nyampe ke pasar itu, pasar sudah dibangun Pak. Mungkin habis kebakaran kali ya, terus dibangun. Setelah dibangun, dia lihat di mana dulu saya pernah beli korma ini. Beberapa bulan yang lalu di mana? Dia lihat, ya kira-kira, oh di sini kira-kira. Tapi orangnya udah kagak ada. Tanya pedagang kanan kiri, ini yang jual korma di sini dulu di mana? Oh Pak, sudah lama, dia sudah meninggal. Astagfirullah, meninggal? Berarti dia ambil halal dari mana? Meninggal Pak. Rumahnya di mana? Karena dia udah meninggal, anaknya banyak. Anaknya di mana-mana. Ada yang di Bekasi, ada yang di Parung, ada yang di ujung Menteng, begitu kira-kira. Jauh-jauh amat. Padahal kalau secara fikih, kalau kita mau minta maaf kepada orang yang kita ambil hartanya, orang udah meninggal. Cara minta maafnya kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya. Didatangin satu-satu Pak. Itu makan waktu sampai setahun kurang lebihnya. Cuman hanya ingin minta halalnya 3 butir korma Pak. Didatangi satu persatu. Bapak bisa baca kisah ini dalam kitab Asfuriyah. Datangin satu persatu. Setiap dia datangi, anaknya ngomong, begini ngomongnya. Saya datang kemari, kata itu ulama ini, saya ingin minta halalnya. Karena saya pernah makan korma orang tuamu tanpa izin. Apa katanya? Oh ini malingnya, begitu ngomongnya. Dulu Bapak sering cerita, katanya banyak rugi kalau panen korma karena diambilin orang, ini romanya malingnya. Ya. Jadi dituduh yang enggak. Apa kata ulama itu? Astagfirullah, Rabbuna ya Karim, ya Rabbi ya Tawwab. Demi Allah, saya bukan maling yang Anda maksudkan. Saya kemarin hanya minta halalnya untuk 3 butir korma yang saya makan tanpa izin. Karena waktu itu berbulan-bulan yang lalu saya pernah beli korma, ada korma jatuh, kira itu korma saya, ternyata bukan. Jadi saya minta izin 3 korma. Nangislah keluar dari datangnya Pak. Masya Allah, untuk 3 butir korma dia cari halalnya. Keliling terus seperti itu, setelah selesai ulama ini baru ke Masjid Al-Aqsa. Malaikat sudah senyum waktu sampai ke sana, karena apa? Doa orang ini yang bertahun-tahun lamanya ya tersekat oleh keharaman 3 butir korma yang kagak jelas itu, sekarang nyampe semua ke arsy Allah. Maka sampai sekarang adabnya orang mau taubat, bersihkan dulu apa yang ada di perutnya. Dan ini luar biasa ini. Kalau ada orang ya kok mampu berangkat ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Aqsa. Kalau kita belum mampu, ya ke masjid kita lah, Darul Ma'arif. Orang yang sering datang ke masjid ini, berarti dia taubat, tanda dia sedang taubat kepada Allah. Setan paling kagak demen orang ke masjid. Makanya kalau ada orang mau ke masjid, setan punya 3 alat. Apa 3 alat itu? Pertama, jildus syayatin. Kalau orang mau ke masjid, mau dengerin taklim, itu setan, itu mempengaruhi.
Janganlah, nggak usah datang taklim. Orang ngaji begitu-gitu doang tuh yang dibahas. Udah nggak usah ngaji lah, nggak usah ngaji. Apalagi itu saja orang terkenal ustadznya mah. Udah nggak usah datang dah. Mending mah nonton TV baik Ikatan Cinta. Jadi tergoda dia lebih nyaman nonton sinetron ketimbang ngaji. Kalau tuh orang ya jadi diselimuti dengan alat namanya jildus syayatin. Kulit selimutnya setan, jildus syayatin. Kalau orang udah diselimuti kulitnya setan, Pak, Ibu, itu kontan itu udah kagak mau pergi dah. Udah ngendem di rumah, ngendem di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau orang maksain, enggak, saya harus ngaji. Maksain, kata setan, kan kalah tuh berarti kulitnya. Kata setan mengatakan, iya, ngaji dah, ngaji. Ada, son. Tapi setan ngikutin dari belakang, Pak. Begitu duduk di masjid taklim, kan segar tuh mata, setan akan niup dengan khubarus syayatin, debu setan. Jadi mata yang lagi normal segar-segar begitu, dengerin ceramah, lalu ditiup dengan debu setan. Begitu ditiup, Pak, konten tuh mata sepet udah. Sepet maunya begini tuh, sepet betul sekali, susah. Makanya banyak orang susah tidur, minum obat tidur sudah, dia coba semua jenis obat, ke dokter berkali-kali, tidur tetap susah. Tanya sama saya, gimana cara Ustaz supaya saya gampang tidur? Gampang, berangkat ngaji, ntar gue merem, begitu. Karena ternyata ngaji itu ampuh buat meremin orang. Karena ada ghubarus syayatin. Ingat, setan punya, kalau misalnya, setan kan terbuat dari api. Maka musnahnya dengan air. Begitu juga debunya setan. Ngantuk ini bisa musnah, Pak. Kalau ngantuk, udah pergi ke tempat wudhu. Hilang tuh pengaruh setan ngantuknya. Kata setan, ya kalah gua dah. Alat terakhir dipakai, ini paling ampuh. Tempat dia duduk, ya kan nanti balik tuh. Tempat duduknya ditaburin mismarus syayatin, paku-paku setan. Begitu dia habis wudhu, duduk, udah dah. Kelasat, duduknya. Kagak tenang. Besilah kaki kanan di atas. Lama-lama kiuk ganti, kaki kiri di atas. Ganti belonjoran 1, belonjoran 2. Miring kanan, miring kiri. Nguap 13 kali. Hatinya ngomong, ya rupanya lama, ini lama, ini. Udah kagak betah. Itu adalah setan gak mau sebenarnya. Orang punya banyak ilmu, apalagi duduk di masjid. Karena itu majlis ampunan. Yang ketiga. Pintu taubat yang ketiga adalah berhaji. Haji adalah pintu taubat paling ampuh. Sebab kalau ada orang munajat di Arafah, taubat di Arafah, balik saya menangis di Arafah. Karena Allah berkenan turun, dalam tanda kutip, turun Allah ke Arafah untuk melihat siapa di antara hamba yang mau taubat. Makanya orang-orang di Arafah nggak boleh pakai tutup kepala kalau laki-laki. Biarlah kepala kita berdebu, karena kita adalah orang hina. Hina dengan dosa-dosa. Hina dengan ketidakhati-hatian hidup. Hina dengan kesalahan, berbagai macam kesalahan. Maka untuk laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala. Nggak boleh. Perempuan nggak boleh pakai kaos tangan, nggak boleh. Ya. Kalaupun pakai kaos sekedar mencupi ini boleh, tapi ini harus kelihatan. Lalu kalau kaos kaki boleh. Laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Dia mesti baju sunnah. Ini bajunya bagusnya di atas mata kakinya. Dan kalau dia pakai sepatu tidak boleh nutup mata kaki. Karena itu cara kita taubat sama Allah. Taubat terindah yang keempat adalah ka'arafah, haji. Karena haji nggak ada balasan lain. Al-hajjur mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Beruntung sudah haji, lalu kita rawat haji kita. Jangan sampai kita haji mabrurnya habis. Ciri orang haji yang mabrur, itu ibaratnya kalau saya boleh cerita, kalau orang dulu menggambarkan haji yang mabrur tandanya ibaratnya kalau berangkatnya kayu, pulangnya mesti jadi kusen, gitu. Berangkatnya kayu nih, pulang jadi kusen. Jendela kek, jadi pintu kek gitu. Jadi udah jadi namanya. Jangan sampai berangkat haji berangkatnya kayu, pulang mesti kayu lagi baik. Berarti kalau berangkatnya pelit, pulang haji mesti dermawan. Berangkat haji nggak rajin ke masjid, pulang haji mesti rajin ke masjid. Tapi umumnya kalau orang Pondok Kelapa kalau haji umumnya berubah dah.
Pulang haji pasti berubah. Oh, pakai gamis, berangkat awal ke masjid, wangi aromanya. Senyum ketemu orang, jujur bener. Man seminggu doang. Kesonolah kembali ke alamnya masing-masing. Itu yang bahaya. Maka haji bagusnya berangkat kayu pulang jadi kusen. Jangan berangkat kayu pulang masih kayu lagi. Berangkatnya pelit pulang masih pelit. Berangkatnya jarang ke masjid ntar pulang jarang ke masjid. Itu namanya haji nggak ada perubahan. Yang lebih celaka lagi ada orang haji berangkatnya kayu pulang jadi areng. Nah ini yang bahaya. Berangkatnya pelit pulang koret. Ini yang kacau. Lebih pelit lagi misalnya. Ini kacau balau luar biasa. Makanya adabnya orang sudah haji, adabnya kita panggil. Pak Haji, apa fungsinya? Syariat memang nggak ada. Abu Bakar haji Pak. Khalifah Abu Bakar. Tapi nggak disebut Haji Abu Bakar. Karena Haji Abu Bakar orang Bekasi. Nabi Muhammad haji Pak. Nggak disebut Haji Muhammad. Umar haji nggak disebut Haji Omar. Itu kan orang ajam di luar Arab. Tapi ulama menyebut adab saja. Kalau ada orang sudah haji, adabnya sebut, Pak Haji mau kemana? Ini sebutan Pak Haji itu, Bu Haji, sebutan itu untuk ngingetin dia, hati-hati. Ya, Bapak sudah pernah taubat di Arafah, jangan dibatalkan taubatnya. Gitu maksudnya. Karena pintu taubat yang istimewa yang keempat adalah, yang keempat, haji. Nah, itu. Kalau umrah belum, haji. Karena kalau umrah itu belum Arafah, masalahnya. Orang sekarang aneh, ada berat umrah pulang minta dipanggil haji. Banyak orang sekarang. Ya lagu-laguan itu mah. Pintu taubat yang kelima adalah jihad fi sabilillah. Orang dosanya seumur-umur sekalipun. Zina dijalanin, minuman keras dijalanin, apa jalanin. Kok dia berjuang perang di jalan Allah, mati, syahid, dosanya hilang semuanya. Karena taubat paling praktis ya, di luar haji, paling praktis adalah jihad fi sabilillah. Tapi di Indonesia nggak ada. Saudara kalau ngaji diajarkan taubat, suruh ngebom, itu bukan taubat itu. Karena jihad itu harus pakai komando ulama jumhur. Nggak boleh ulama sektarian, ulama-ulama apa namanya, sekte-sekte nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun ini taubat yang bunuh diri yang kita sering dengar, ya nanti di pengadilan Allah akan ditentukan. Apa betul dia cinta apa enggak. Kecuali di Palestina di negeri harb, negeri-negeri perang, ada yang fatwa jihadnya seperti itu. Namanya istishhad. Istishhad, bom istishhad. Karena kalau dihadapi dengan lapangan, dihadapi dengan perang lapangan, pasti kalah senjatanya nggak seimbang. Maka dia harus bisa meledakkan gudang misiu misalnya. Dia harus dikeril ya misalnya, tapi taruhannya nyawa. Dia berangkat bismillahirrahmanirrahim. Dia sholat 2 rakaat, syahadat, kemudian berangkat. Bismillah, Allahu Akbar. Berangkat, walaupun dia tahu kalau dia gerilya sendiri meledakkan apa namanya misalnya gudang misiu musuh, dia akan ikut mati. Tapi berdasar ulama, fatwa ulama, itu namanya istishhad. Ya, orang memburu syahid. Boleh, tapi berdasar fatwa ulama. Di Palestina Pak, kalau ada gerakan istishhad, selalu ulama yang mimpin. Jadi mereka kumpul siapa yang mau syahid. Karena kalau kita hadapin langsung, ya kita nggak seimbang senjatanya. Kalau kita biarin lama-lama habis kita dibantai oleh mereka. Maka biasanya diundi siapa mau istishhad. Kemudian nanti akan acung jari. Diteliti juga Pak, dikoreksi juga. Ini yang berani orang ahli beda banget. Diteliti semuanya. Kalau udah oke baru. Ya, Anda dibaiat, Anda bisa berjihad besok pagi. Berangkat bismillah Allah Akbar, meledak mati dia. Itu syahid benar. Di Indonesia pernah terjadi, yaitu Sersan Muhammad Toha. Ketika Bandung Lautan Api, sejarah Bandung Lautan Api, itu kita akan berhadapan langsung TKR kagak mampu. Pasukan Hizbullah yang dari para santri nggak mampu, senjatanya nggak seimbang kok. Belanda, tentara nikah Belanda itu mau masuk ke Bandung. Itu kuat luar biasa senjatanya. Akhirnya masyarakat Bandung Selatan mengorbankan diri, rumahnya dibakar. Ribuan rumah dibakar. Kemudian penduduk yang ngungsi. Dengan tujuan agar Belanda jangan masuk ke Bandung. Ya tapi kan Belanda orangnya canggih, pemadamnya punya, segala macam punya. Akhirnya cuma tersekat Belanda 3 hari saja. Selebihnya bisa masuk Belanda ke dalam. Setelah masuk, TKR Tentara Keamanan Rakyat ya itu mengumumkan siapa yang sanggup menghadapi Belanda kalau kayak begini ceritanya. Gak ada yang sanggup. Kecuali gerilya, cuma taruhannya mati.
Salah satu pasukan Hizbullah acung tangan. Saya sanggup. Dia anak yatim, namanya Sersan Muhammad Taha. Dari divisi Hizbullah kalau nggak salah, santri dia. Lalu dalam kisahnya minta izin kepada emaknya, berangkat mau jihad. Dengan niat melindungi warga negara Republik Indonesia yang mayoritas muslim. Berarti sama dengan melindungi agama. Dia izin komandannya, ya, lalu kemudian berangkat sama Muhammad Toha. Diledakkan gudang misu Belanda, ya, dan beliau diberondong AK-14 kali ya oleh Belanda. Tapi sambil terluka, luka terseok-seok, itu merangsek serta Muhammad Toha, dan kemudian diledakkan gudang misu Belanda. Meledak gudang misunya, habis persenjataan Belanda, tapi serta Muhammad Toha juga habis, tidak kelihatan lagi jenazahnya. Konon hanya topi tentara yang melayang. Maka sampai sekarang ini ada jalan di Bandung namanya Jalan Muhammad Taha. Kalau itu fatwa ulama nggak masalah. Tapi kalau yang terjadi seperti gerakan teroris yang asal nggak cocok bom, asal nggak cocok bom, asal nggak cocok bom, tentu itu kurang pas. Yang terakhir pintu taubat yang terakhir, ya, yang keenam, pintu taubat, ya, yang terakhir adalah ketiga orang berinfak, bersedekah atau beramal jariah, bukan zakat. Kalau zakat memang wajib. Berinfak. Kalau ada orang berinfak, beramal jariah, itu adalah babu taubat, pintu taubat. Kenapa? Kalau dia infaknya buat pesantren, maka selama pesantren itu jalan, dia akan terus ya dianggap orang beribadah karena akibat dari sumbangan dia pesantren bisa jalan. Masjid, nyumbang madrasah, ya, nyumbang fasilitas umum. Itu termasuk orang amal jari, orang beramal. Itu pintu taubat yang luar biasa. Karena yang akan lewat di jalan itu juga bukan orang jelek semua. Ada orang baik, ada ulama segala macam. Dimudahkan dia jadi ngajinya, dimudahkan jalannya untuk menuju tempat pengajian masjid. Oh, luar biasa. Orang-orang yang berinfak itu sebenarnya orang sedang taubat. Taubat tapi nggak perlu istighfar, nggak pakai istighfar, nggak pakai sholat, macam-macam. Dia cuma naruh duitnya, udah taubat dia seumur umur. Nah, taubat ini pernah ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika Rasulullah memobilisasi dana untuk perjuangan, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya. Tapi jangan kita ikutin, Pak. Kita agak bukan Abu Bakar, kita agak canggup, jangan. Terlalu berat kalau kita mah. Umar bin Khattab separuh hartanya. Utsman bin Affan sepertiga hartanya. Abdurrahman ibn Auf kurang lebih ya seperempat hartanya. Tapi sisa yang lain seperti Umar kan cuma separuh. Tapi sisanya hartanya habis ketika beliau menjadi khalifah, habis semuanya. Waktu beliau meninggal habis hartanya disabilillah. Itu orang-orang hebat masa lalu. Utsman bin Affan sepertiganya, tapi 2/3 hartanya habis ketika beliau jadi khalifah. Habis tuntas habis. Makanya tidak ada warisan para sahabat, nggak ada warisan harta, nggak ada. Ya hanya segilah buat putra putrinya. Tapi enggak kayak kita. Kita kan kadang-kadang ngumpulin luar biasa. Ya bahkan orang sudah meninggal, anak 7 keturunan, kadang-kadang enggak habis-habis tuh harta. Walaupun keturunan ke-8 ya miskin saudara. Kan 7 keturunan. Terakhir, ketika orang infak itu bisa jadi penebus dosa, apa syaratnya? Satu, syaratnya dia ikhlas karena Allah. Ya, yang kedua, yang dikasih amanah infak itu orang amanah. Karena ada orang dikasih infak ya, buat beli macam-macam, akhirnya nggak jadi amal jariah. Karena buat dikonsumsi sama dia, itu kalau orang kayak begitu kagak jadi. Tapi kalaupun ada orang infak seperti itu bisa disalahgunakan, yang berdosa yang menanggung nanti adalah orang yang menyalahgunakan. Kalau orang infak sudah selesai, dia sudah tobatnya sudah selesai. Tapi nanti hitung-hitungnya di akhirat, dia akan minta ganti rugi nanti dengan orang yang menyimpangkan itu dana. Syaratnya berikutnya, ketika dia infak ya, itu infaknya dijamin akan berguna. Kalau infaknya nggak berguna nggak usah, Pak. Misalnya kita membangun jalan raya, itu termasuk jariah karena dilewati orang. Tapi kalau membangun jalan buntu, kagak ada gunanya itu, Pak. Jalan buntu yang dilewati untuk orang yang di situ saja, ya ada gunanya Pak, tapi kecil banget. Kalau kita membangun umum ya, secara umum, jangan jalan buntu. Jalan yang lurus, jalan yang dilewati banyak orang, itu jadi jariah.
Pos ronda kita sumbang, jariah Pak. Pos ronda. Apalagi tempat itu buat ibadah, pesantren, masjid, sekolahan itu buat ibadah luar biasa. Itu yang nanti itu banyak orang-orang kaya di akhirat. Kayanya ada tambahannya. Orang di sorga pasti kaya, wong di sorga. Semiskin apapun orang ke sorga, minimal punya rumah yang pintunya 40. Saya baca dalam keterangan tafsir begitu. Semiskin-miskin orang ahli sorga, rumahnya pintunya 40. Itu rumah gede apa kecil? Ada rumah di Indonesia, masuk dari situ, keluar dari situ juga. Kapling kontrakan. Ya, akuariumnya cukup toples. Sama ikan cupang atuk. Tuh. Besok di sorga, semiskin-miskinnya orang, pintunya 40. Bagaimana kalau dia punya kekayaan bawaan? Kekayaan bawaan itu orang dia jeriahkan hartanya, itu nanti kan jadi deposito di sana. Jadi apa namanya, jadi tabungan. Itu luar biasa. Di samping dia kaya di sorga, dia punya kekayaan tambahan. Itu yang bikin orang bertanya di ahli sorga nanti. Itu orang siapa? Nabi bukan, ulama bukan. Tapi kok fasilitasnya seperti fasilitas para nabi. Seperti fasilitas para ulama, para wali. Dia siapa? Lacak, ternyata dia memang jariahnya banyak. Makanya pintu taubat yang terakhir adalah beramal. Amal yang bagus jangan ada orang tahu. Mudah-mudahan kita semuanya ya dijadikanlah kita Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita tahu pintu-pintu berbuat taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar betul dan ingin terus bergegas menuju ke pintu-pintu taubat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Takdirkan kami ya Rabb, takdirkan tangan ini agar tangan ini tangan yang terbiasa sedekah. Takdirkan mata kami ya Allah, mata yang sejuk menatap sesama kami, mata yang teduh lepas dari iri dan dengki, mata yang terbiasa menatap Al-Quran. Ya Rabb, jadikan dada ini dada yang terus menggaung kalimat-kalimat mulia darimu ya Allah. Asmamu ya Allah. Mudah kami berzikir menyebut asmamu ya Allah. Mudah kami istighfar bergaung dalam dada ini ya Allah. Ya Allah, takdirkan agar lisan ini tidak mengeluarkan apapun kata-kata, kecuali itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur. Hindarkan lidah ini dari kemunafikan, hindarkan lidah ini dari tipu muslihat, hindarkan lidah ini dari kedustaan. Ya Allah ya Rabb. Biasa bergegas menuju pintu-pintu taubat-Mu ya Allah. Karuniakan kepada setiap kami kekuatan agar kami bisa mendatangi majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang biasa berziarah,
kepada hamba-hambamu yang bersih, kepada hambamu yang alim, kepada hambamu yang ahli ibadah, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang telah wafat. Ya Rabb, takdirkan kami orang-orang yang biasa berjihad di jalan-Mu. Karuniakan kami kekuatan, keberanian untuk menjalani jihad di jalan-Mu. Takdirkan satu ketika nanti kami bisa berhaji, ya Allah, untuk taubat padamu di Arafah. Ya Rabb, takdirkan kami, semiskin apapun kami, satu ketika takdir kami untuk bisa taubat di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ya Allah. Berhaji kami, ya Rabb. Ya Rabb, takdirkan agar harta yang kami usahakan ini, harta titipanmu ini, satu ketika sanggup kami lepaskan dengan akad sedekah, ya Allah. Dengan akad jariyah, ya Allah. Dengan akad infak, ya Allah. Ya Rabbana, jauhkan kami dari ulama-ulama su, jauhkan kami dengan ulama-ulama dunia, pertemukan terus kami dengan ulama-ulama yang lurus, guru-guru yang ikhlas, ulama-ulama akhirat. Ya Rabb, jauhkan kami dari aliran sesat dan menyesatkan. Begitu juga anak cucu, zuriyah, putra-putri keturunan kami. Jadikan langkah-langkah kaki ini langkah-langkah yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikan puasa kami tahun ini, Ramadan kami tahun ini, Ramadan terbaik, ya Allah. Kami tidak pernah tahu, jangan-jangan Ramadan tahun inilah Ramadan kami yang terakhir, ya Allah. Walaupun kami tetap mohon padamu, pertemukan kami terus dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Ya Allah, jadikan puasa ini puasa sebagai penembus dosa kami, penembus maksiat kami, penembus kedurhakaan kami padamu. Ya Rabbana, jauhkan kami dari kemunafikan, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari suudzon padamu, suudzon kepada makhlukmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lahir dan batin mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.